Halo Sobat Kompas TV, ketemu lagi sama saya Reni Mardikasari dan sudah waktunya kita untuk update Top 3 News hari ini. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa ya untuk subscribe dulu YouTube channelnya Kompas TV. Kita mulai Top 3 News hari ini dari berita penangkapan 49 orang preman dan pelaku pemungutan liar di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam oleh anggota Humas Polres Jakarta Utara saat menangkap sejumlah preman yang melakukan pemalakan kepada sopir truk di Pelabuhan Tanjung Priok Jumat siang. Penangkapan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberantas premanisme di Tanjung Priok setelah mendengar curhatan dari sejumlah sopir truk. Sejumlah barang bukti aksi premanisme 49 tersangka ini disita polisi, diantaranya sejumlah uang dan alat komunikasi. Polisi menyebut pungli yang ditarik oleh para pelaku kepada sopir truk ini beragam, dari nilai terkecil sebesar Rp2.000 hingga nilai tertinggi mencapai Rp20.000. Ini modusnya mereka, kasih lihat ke operator 5.000 perak ditolak. Nanti 10.000 atau 20.000 masukkan ke dalam plastik, baru diangkat barang itu. Bagaimana kalau nggak membayar? Disuruh pinggir. Ini permainan-permainan jahatnya mereka semuanya, ini yang menghambat seluruhnya. Juga sama yang dilakukan, yang diungkap oleh Polres Metro Jakarta Utara. Saya ambil contoh saja satu di pos, ada lima pos ya, di Fortune, saya buka aja Fortune. Ini pegawai-pegawai semua nih mereka nih, rata-rata pegawai-pegawai karyawan, dari mulai security di pos satu Fortune saja, di pintu masuk security itu harus bayar 2.000 perak. Kita ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV, dari Kementerian Pertahanan yang telah menandatangani kontrak dengan perusahaan pembuat kapal asal Italia Fincantieri. Dalam rilis resmi Fincantieri, ada 8 kapal perang yang disiapkan dalam kerjasama itu. Fincantieri yang berpengalaman dalam pembuatan kapal sejak 1959 menyebut kesepakatan ini penting untuk memperkuat kerjasama kedua negara di kawasan Pasifik. Perusahaan itu akan menjadi kontraktor utama dalam program kerjasama ini. Tidak menutup kemungkinan kerjasama ini terus berlanjut untuk bidang perkapalan dengan PT PAL di Indonesia. Kapal yang akan didatangkan Indonesia adalah 6 kapal kelas Pen dan 2 kapal kelas Maestrale. Kita ke berita yang terakhir hari ini, sahabat Kompas TV. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dengan status guru besar tidak tetap dari Universitas Pertahanan. Gelar Profesor Kehormatan ini dianugerahkan kepada Megawati melalui sidang Senat Terbuka Universitas Pertahanan. Dalam pidatonya, Megawati menyoroti Pancasila sebagai dasar negara yang harus selalu diaplikasikan dalam setiap zaman. Menurutnya, Indonesia belum memiliki satu perencanaan yang berkelanjutan. Dalam penganugerahan gelar Profesor pada Megawati, sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju tampak hadir, di antaranya Menhan Prabowo Subianto, Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan sejumlah menteri lain. Jadi saya mengintrodusir pada MPR, ini bagaimana ya kita sudah mempunyai kepemimpinan itu berapa kali. Tapi yang saya lihat, kita tidak punya sebuah perencanaan, satu. Yang kedua, lalu sebuah whatever namanya, boleh roadmap atau whatever saya bilang, yang sustainable. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi Top 3 News hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga subscribe YouTube channelnya Kompas TV. Kalau sudah, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terkini dari YouTube Kompas TV. Saya Reni Mardikasari pamit, tetap jaga kesehatan dan gunakan masker, serta jaga jarak saat Anda berada di luar. Sampai jumpa.